Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 23. Sore harinya Baim dan Sang Abi saat ini sedang datang bertamu ke rumah calon istrinya dan besannya itu. Assalamualaikum. Ucap salam kedua pria berbeda generasi itu secara serentak. Ini semua salah kamu. Kalau sampai hubungan Abi sama Pak Iman rusak gara-gara kamu itu Baim. Geram Pak Samsul dengan lirih. Maaf Bi, itu semua di luar kendali Baim. Sesal Baim yang hanya bisa menundukkan kepalanya saja. Waalaikumsalam. Pak Samsul sama Nak Baim. Mari masuk ke dalam. Ucap Bu Umayyah yang mengajak tamunya untuk masuk ke dalam ruang tamu itu. Sebentar ya, saya panggilkan abahnya Naina dulu. Ibunya dengan berlalu dari hadapan kedua tamunya itu. Tak berselang lama, Pak Iman pun datang dari arah belakang. Assalamualaikum Sam, Baim, ucapnya. Waalaikumsalam, sahut kedua orang itu dengan perasaan campur aduk. Ada apa nih? Roman-romannya kelihatan gelisah sekali kamu Sam. Celutuk Pak Iman yang melihat kegelisahan dari diri Pak Samsul. Jadi gini Man, saya selaku orang tua dari Baim ingin minta maaf padamu, terutama pada Naina. Ucap Pak Samsul yang memulainya. Insya Allah, kamu dan Baim gak ada salah sama kami sekeluarga Sam. Sahutnya dengan sedikit heran. Maaf Man, sepertinya acara pernikahan anak kita harus batal. Timpal Pak Samsul. Sementara Naina yang saat itu sedang membawa minum dari arah dalam pun terkejut bukan main. Hingga tanpa sadar ia menjatuhkan nampan yang berisi minuman untuk tamunya. Prang! Suara pecahan gelas yang terdengar nyaring. Astagfirullah! Ucap Naina yang meringis. Begitu menyadari bila gelas yang ia bawa pecah dan pecahan kacanya itu mengenai kakinya. Astagfirullah nak! Seru Pak Iman yang langsung menghampiri anak gadis itu yang saat ini sedang mengomoti pecahan gelas itu. Hati-hati nak, sudah kamu minggir dulu biar apa saja yang membereskan pecahan kacanya. Ucap Pak Iman yang meminta Naina untuk menyingkir terlebih dahulu. Nah, gumam Baim yang tak tega melihatnya. Ia hanya bisa menundukkan wajahnya saja. Ya Allah nah, kakimu berdarah, kenapa sayang? Tiba-tiba saja Bu Umayyah bertanya saat melihat ada noda darah di lantai yang Naina picaki. Ya Allah nah, kalau berdarah kenapa diam saja? Kenapa nggak bilang sama Abah? Timpal Pak Iman yang meninggalkan pecahan kaca itu. Ia lebih menghampiri anak gadisnya itu yang sedang melihat lurus dengan pandangan kosongnya. Pak Iman yang melihat itu langsung saja memeluk anak gadisnya dan berusaha untuk menyadarkan Naina. Nak, sadar nak, tolong jangan kayak gini. Ucap Pak Iman dengan panik. Tapi Naina tak merespon. Ia hanya diam saja dengan pandangan kosongnya. Tiba-tiba saja Naina berjalan tanpa merasakan sakit di kakinya. Ia berjalan menghampiri Baim dan Pak Samsul berada. Apa karena aku korban pelecehan seksual itu? Sehingga Mas meragukan keperawanan saya? Sampai-sampai Mas berubah dan memutuskan hubungan ini. Tanya Naina dengan nada dingin, tapi ia tak melihat arah Baim, melainkan ke arah luar rumahnya. Walilah dek, bukan itu penyebab Mas membatalkan pernikahan kita. Mas percaya dengan kamu. Jawab Baim yang hatinya mendadak merasakan nyeri akan tuduhan yang Naina berikan. Hahaha, memang benar berarti ucapan ibu-ibu itu yang bilang enggak akan ada yang mau dengan saya karena saya korban pelecehan seksual. Badan saya korban, bukan pelaku. Ricaunya yang mulai tak terkendali lagi. Saya lelah, saya capek. Saya juga manusia biasa. Apakah saya tak pantas mendapatkan kebahagiaan saya? Apakah saya terlalu banyak dosanya sampai-sampai Abah dan Umi harus menanggung malu karena saya? Mereka berdua setiap hari dihujat karena saya. Sebegitunyakah saya buruk di mata kalian? Teriak Naina yang sudah tak bisa lagi mengontrol emosionalnya lagi. Ia terlalu tertekan dengan semua hujatan yang ada. Naina selalu berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan orang tuanya. Tapi ternyata Naina sedang mengalami psikis emosional yang tertekan. Ah! Jerit Naina yang menjambak hijabnya. Saya kotor, saya berdosa. Saya penyebab kehancuran orang tua saya sendiri. Saya manusia yang paling jahat dan saya juga manusia pembawa sial. Jerit Naina yang semakin menjadi-jadi. Pak Iman yang mendengar itu tentu saja merasa bersalah, sebab tak bisa membuat lingkungan yang baik untuk anaknya yang sedang dalam percobaan terberatnya. Pak Iman, Bu Umayyah, Baim dan Pak Samsul yang mendengar itu merasa bersalah dan mereka ikut menangis akan ucapan Naina yang merasa tertekan itu. Ah! Tiba-tiba Naina menjerit, menangis,
dan tertawa secara bersamaan. Naina terlalu tertekan sehingga ia tak dapat mengontrolnya lagi. Bu Umayyah dan Pak Iman secara spontan memeluk Naina yang terus-menerus menjambak dan berteriak seperti itu. Hati orang tua mana yang tak sakit melihat anaknya seperti ini. Maaf Sam, maaf Baim, lebih baik kalian pulang dulu ya, nanti kita bicarakan ini lagi. Pinta Pak Iman dengan tetap berusaha memeluk Naina yang memberontak itu. Baik Man, maaf bila kehadiran kami malah membuat masalah seperti ini. Sesalnya. Enggak apa, sahutnya. Namun saat Baim dan Pak Samsul baru saja beranjak dari duduknya, tiba-tiba saja ada yang menerobos masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Fatir, ya orang itu adalah Fatir, sang ustadz yang akan melamar Naina hari ini. Tetapi saat baru saja ia memarkirkan mobilnya, ia mendengar cerita Naina yang meraung-raung tak karuan. Sehingga tanpa berpikir panjang, ia pun langsung turun dan meninggalkan Pak Yai Farid dan Bu Nyai Farah. Assalamualaikum, ucap Fatir yang tergesa-gesa masuk ke dalam setelah ia melepaskan sepatunya. Waalaikumsalam, sahut semua orang. Sementara Naina masih saja menjabat hijabnya yang sekarang tak karuan, dan juga racawan yang masih menyayat hati Fatir. Fatir yang melihat kondisi Naina seperti itu tentu saja merasa bersalah sebab ia tak bisa menolong Naina lebih awal. Assalamualaikum, ucap salam yang disusul Pak Yai dan Bu Nyai dari kota M itu. Pak Yai? Maaf Pak, tapi saya belum bisa menerima tam. Saya akan menikahi Naina sekarang Abi. Tiba-tiba Fatir memotong ucapan Pak Iman. Ia ingin mendekap Naina dan menenangkan gadis di mata teduhnya itu. Ia sampai-sampai mengepalkan tangannya karena ia tak bisa melakukan apapun sebab mereka belum halal. Kamu yakin nak? Tanya Pak Yai Farid. Yakin Abi? Fatir benar-benar yakin. Sahut Fatir dengan gamblang. Pak Iman dan Bu Umayyah yang mendengar itu pun merasa syok. Mereka tak mengira bila kedatangan keluarga Al-Hakam datang ke sini untuk langsung menikahi putrinya yang seperti ini. Tapi Ustadz, saat ini kondisi Nai, saya nggak peduli Pak. Tolong izinkan saya merawat dan memberikan kebahagiaan untuk putri Bapak. Ucap Fatir yang laki-laki memotong ucapan Pak Iman. Tolong restui saya untuk menikahi putri Bapak saat ini juga. Pinta Fatir yang tetap menatap Naina. Bagaimana Pak Iman? Tanya Pak Yai Farid yang merasa bangga pada mantan menantunya itu yang bersikap gentleman. Insya Allah, saya ridho dan merestui pernikahan ini. Ucap Pak Iman yang merasa yakin akan keputusannya itu. Bah, tekan Bu Umayyah. Tak apa Mi, insya Allah semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pucuk Pak Iman yang meyakinkan istrinya itu. Baiklah, kalau gitu mari saya bantu untuk pernikahan mendadak ini. Tapi secara siri terlebih dahulu nggak apa kan Pak? Tanya Pak Yai Farid yang menanyakan kebersediaan Pak Iman dalam pernikahan ini. Insya Allah, saya nggak mempermasalahkannya Pak. Sahut Pak Iman yang sekali lagi meyakinkan itu. Mereka semua seakan lupa bila Baim dan Pak Samsul masih ada di sana dan mereka belum pergi. Baiklah, Pak Iman mungkin mau meminta mahar apa? Pada Fatir untuk putri Bapak. Tanya Pak Yai Farid. Saya hanya minta yang diikhlaskan oleh Ustadz Fatir untuk putri saya. Sahutnya dengan gamblang. Bagaimana Fatir? Apa saja mahar yang akan kamu kasih untuk istrimu? Pak Yai Farid berbalik bertanya pada Fatir. Insya Allah, mahar yang saya berikan berupa emas seberat 10 gram, uang tunai sebesar 5 juta dan seperangkat alat sholat. Ucap Fatir dengan mengeluarkan yang ia maksud itu. Padahal itu semua adalah seserahan untuk lamaran, tapi malah dialihkan menjadi mahar. Tapi insya Allah, Fatir ikhlas atas semua itu. Baiklah, mari kita mulai sekarang saja. Silakan Pak Iman untuk menikahkan putrinya pada Fatir. Ucap Pak Yai Farid yang memulai akad nikahnya. Bersambung. Lanjut di bab 24 ya.